Yo, welcome back again to Media Madridista Podcast. Buat lu semua yang dengerin atau yang sekarang lagi nonton, suara-suara kita di sini masih bersama gua Waldo Farel Hakim dan juga ada Raul di sini seperti biasa. Line up Media Madridista Podcast ya. Jadi ya sekarang 21 Maret Selasa, beberapa hari yang lalu kita baru aja kalah lawan Barcelona di La Liga ya, di La Liga perebutan title contender, dan Barcelona menang dengan skor 2-1 lewat gol Frank Kessie dan juga Sergio Roberto plus 1 gol Araujo yang bunuh diri. Oke. Berarti full semuanya. Back to back Real Madrid benar-benar belum nyetak gol. Ya yang terakhir itu Copa del Rey leg pertama tuh Militao bunuh diri ya. Gue lupa deh. Iya enggak sih? Iya benar Yang ini. Militao Iya bunuh Kak. diri kan. Ya oke. Jadi benar-benar pure Madrid belum ada nyetak gol ke gawang Barcelona sama sekali. Dan juga kita juga ini kayaknya sempat skip beberapa pertandingan, salah satunya Liverpool ya. Liverpool kita juga Iya. lolos akhirnya ke babak 6, ke babak 8 8 8 8 besar, dan ketemu. drawingnya juga udah ketemu ya. Drawingnya udah kelihatan. Real Madrid bakal berlawan Chelsea lagi di quarter final lagi seperti musim lalu, dan berada satu bagan dengan Manchester City dan juga Bayern Munchen gitu. Dan juga di Iya. bagan sebelahnya ada Napoli Napoli. versus AC Milan dan Inter Milan lawan Benfica. Yang dimana rata yang agak berat di kiri sih sebenarnya. But anyway, sebelum kita ngomongin UCL under apa ya, UCL lagi under drawing UCL nanti, kita bakal bahas tentang pertandingan lawan Barcelona dulu, yang dimana Madrid dari 2023 nih kita tuh Iya. belum pernah menang sama sekali lawan Xavi. Yang pertama tuh 2023 awal tuh gara-gara Piala Super Spanyol ya, kalau nggak salah, iya nggak sih? Piala Super Iya. Spanyol itu habis Piala Dunia kita kalah di final, Barcelona angkat trofi, oke. Yang kedua kemarin yang tadi gue udah sebut, di Copa del Rey leg pertama, dan habis itu Tapi menang Barcelona. sekali sih pas Oh iya, ya itu tapi Jornada sebelumnya awal. kan, sebelumnya kan, iya. Iya yang Maksudnya 3-1 tuh. di 2023 ini kan ada tiga Oh. tiga El Oh Clasico, iya iya. dan yang terakhir kemarin kalah 2-1. Iya. Kalau dari lu gimana? Lu kan emang waktu di episode sebelumnya ya. Jadi sebenarnya gini, kita nggak bakal ngebahas lebih detail, cuman kita bakal bahas ya permasalahan Madrid ini, yang permasalahan pelatih ini ya di match Barcelona kemarin. Karena kalau lu mau dengerin yang lebih detail atau lu mau nonton yang lebih detail, lu bisa nonton di episode yang sebelumnya, yang dimana judulnya tuh membahas pelatih dan juga manajemen. Itu dari poin gua dan juga poin Raul itu kita udah ngebahas detail semuanya. Kalau gua ngerasa Ancelotti harus tetap stay. Kalau Iya. Raul sendiri merasa maunya Ancelotti out, tapi bukan berarti maunya out sekarang kan, maksudnya di akhir musim kan. Ya, Iya. karena kalau misalnya out sekarang hancur gitu. Tapi gimana, Ul? Taktik Ancelotti tuh di pertandingan kemarin tuh gimana kalau menurut lo sendiri? Kalau gua udah kesel dari awal line up sih sebenarnya. Jadi Hmm, kayak Valverde itu kan sebenarnya nggak harus sering-sering dimainin di right right wing. wing kan Jo. Karena ngelihat performa Benzema sekarang yang lagi menurun, ya agak lemot lah. Menurut gua kita mendingan dorong Valverde ke tengah lagi gitu. Yap, Jadiin yap, yap. mungkin atau lu boleh mainin dua striker Benzema atau Hmm, Mariano, atau lu mainin Rodrigo atau lu Asensio. Karena gini, Inter tuh nyetak 3 gol, 3 gol lawan Barcelona ini iya, dia iya. main duet Lautaro sama Zeko. Ya Ancelotti kalau misalkan karena ini udah 2 kali pertemuan berturut-turut kan dia ngelakuin kesalahan gitu. Ya oke lah, yang pas di Super Spanyol kan nggak ada Tchouaméni kan. Jadi mau nggak mau si Kroos jadi DM tuh waktu itu. Nah sekarang Tchouaméni udah balik. Nah itu yang gue masuk gitu. Karena Kroos sama Modric tuh kalau misalnya Hmm, udah kena high pressnya Barca itu kesusahan. Makanya menurut gue kita tuh harusnya mainin Tchouaméni gue setuju. sama Kamavinga, apalagi Kamavinga tuh harusnya main sampai menit akhir sih. Itu yang gue bingung sama Ancelotti, kenapa tiba-tiba si Kamavinga ditarik gitu. Terus sama Benzema gitu yang beberapa kali ngegagalin counter attack kita, terus passing dia salah gitu. Menurun banget Itu sih dia harusnya musim ini. parah parah. Makanya itu ya kenapa ya gini lah. Lo boleh bilang apapun ke Mariano, mungkin pelawak atau pemain IQ rendah gitu. Ya mungkin ya
semuanya setuju lah dia lebih bagus lah. Itu mungkin nggak layak kalau dibandingin sama Benzema. Cuma seenggaknya gitu, dia tuh bisa kepake di situasi-situasi kayak begitu. Kalau Benzema yang bener-bener nggak udah off banget, apalagi kayaknya kondisi Benzema belum 100% fit deh kalau yang gue lihat ya. Tapi tetap Ancelotti tetap maksain dia. Seenggaknya Mariano tuh bisa kepake gitu dalam pressingnya. Dia tuh work rate tuh gila banget gitu. Masalah buat nge-press itu kepake gitu maksudnya Mariano. Terus buat shootingnya juga keras gitu. Walaupun ya beberapa kali juga sebenarnya kombinasi dia sama Vini juga nggak buruk-buruk amat gitu. Ya sekarang lu lihat dia kayak di Bayern gitu. Lu bilang nggak ada, kan dia kan strikernya kan Mane kan, karena Choupo-Moting. Mane kan lagi cedera waktu itu. Yang pas gue nonton sama PSG, Nagelsmann aja berani mainin si Choupo-Moting daripada Muller, yang umurnya Choupo-Moting lebih tua dari Mariano. Ya sejelek-jelek dikatanya kan Choupo-Moting juga pemain ini kan, kayak dikatain juga kan Lord gitu kayak Mariano, kayak Bradford juga lah. Cuma gue nggak tahu tuh maksudnya kenapa dia sampai digituin. Tapi katanya gue lihat-lihat Choupo-Moting tuh model kayak gitu. Cuma ya buktinya tetap dimainin gitu. Terus kepake juga sama si Iya, di sistemnya Nagelsmann gitu. betul sistem. Iya, yang gue permasalahan sama Ancelotti ya gitu, kenapa lu nggak nyobain gitu kayak terus Carvajal. Kalau Carvajal jelek, ya udah cobain gitu loh. Ada Odriozola sama Lucas Vazquez gitu. Kalau misalnya lu nggak percaya Odriozola, ya ada Vazquez yang lebih berpengalaman tuh. Seenggaknya ya coba gitu. Jangan kalau misalnya Carvajal nih udah parah, udah jelek banget. Itu benar-benar jelek banget. Kayaknya gara-gara cedera juga sih, karena pas Iya, lawan Chelsea efektivitas cedera. sama iya karena pas lawan Chelsea sama Liverpool tuh Carvalho tuh bagus banget. Cuma pas abis cedera itu wah bener-bener hancur banget sih Carvalho itu. Kayak yang gue bilang gini di Twitter, kayak maksudnya di Twitter kan media Madrid sempat ngomong kayak ya Ancelotti ini udah harus belajar dari Zidane juga, yang dimana Zidane waktu ngehandle Ronaldo dia udah tahu nih, oke, fisik lu udah nggak bisa main, lu nggak bisa main pace up lagi, lu nggak bisa se-build up itu. Gue bakal beberapa istirahatin lu dalam beberapa match, bahkan kayak misalnya di menit 70 bakal gue ganti dan lain-lain, dan it works gitu. In some of the big games, Iya. he showed up the quality gitu kan. Maksudnya dia nunjukin kualitasnya dia gitu. Nah, sama halnya dengan Carvajal gitu menurut gua. Carvajal tuh udah gak bisa. Kita udah sering ngomong kan. Iya. Dari media Marisa dibentuk juga udah, Carvajal tuh udah kita omongin gak bisa gitu tuh. Jadi ya emang menurut gua emang ya gue setuju sama lu, maksudnya kayak ya di saat lu sering keenakan pakai Carvajal, abis itu Benzema dan lain-lain. Terus habis itu di saat ada when it comes to the big game, di mana emang ini sebenarnya penting juga kalau misalnya kita menang lawan Barcelona, harusnya kita nggak 12 poin sih. Maksudnya bisa 9 kan, bisa 9 poin gitu. Dan apa namanya? Dan itu nggak Karena terjadi gitu. cuma yang bikin gue kesel lagi ya, gue nggak tahu ini kalau lu setuju atau enggak. Cuma apa yang bikin gue kesel lagi karena kita kalah di Liga tuh sampai kejauhan ini, karena menurut gue sendiri kualitas tim Real Madrid itu sebenarnya lebih bagus daripada Barcelona gitu. Oh enggak, itu gua Bisa. of course ya, jelas. Iya makanya itu yang bikin gue makin kesel gitu, karena dari ini individu ya. Kalau misalnya dianggaplah yang combine starting XI gitu, lu lihat dah beberapa pemain Barcelona doang paling yang masuk, kayak mungkin Pedri, Lewandowski. Dembele, Pedri, ya Lewandowski sama Benzema 50-50 lah. Ya paling ya yang itu doang, mungkin Balde lah sebagai left back gitu, mungkin dia lebih baik dari Mendy gitu. Ya itu yang makin gue kesel, karena Madrid tuh sebenarnya lebih bagus gitu kualitas timnya. Kenapa begini gitu? Karena pas lawan Liverpool kita menang. Mungkin kalau Liverpool lawan Barca sekarang juga, Barca ini gue yakin kalah gitu. Ini nih yang gue aneh, karena tadi lah yang lu bilang kasus Ronaldo gitu kan. Kan orang-orang banyak yang bilang juga kesel kan, kenapa sih Vini jadi starting mulu gini? Itu kan masalah di Ancelotti-nya juga. Kenapa lu ngasih tiket gratis jadi starting terus? Kenapa lu nggak coba Hazard atau siapa? mungkin ada yang bilang kesal Hazard, udah ini lu mau bilang apapun Hazard atau gini-gini, ya gue nggak masalah juga. Cuma Ancelotti seharusnya juga nyoba gitu. Kenapa lu nggak nyobain Hazard terus gunain kayak strategi tuh Vini main di menit-menit berapa, 60 atau 50 masuknya, jadi kayak bisa melebihi apa ya, kayak
dia lebih nggak main dari awal gitu kayak misal kan Iya, kayak kunci dari statement lu ini kan kayak maksudnya the key is refreshing squad lah gitu loh. Squadnya refreshing man. Kita butuh squad yang fresh gitu. kayak ada senjata apa ya? Kayak senjata bilangnya apa ya? Kayak senjata Kartu as, ya, kartu iya as. kartu as kayak out of nowhere gitu misalnya ya, karena kan Vini kan kecepatan ya kan yang dipakai sama Ancelotti ini. Jadi ya mendingan kayak pas Barkanya udah ngepresnya capek-capek, nah terus dia tuh jadi pas ngejar Vini tuh nggak bisa gitu. Jadi agak kewalahan lah, Iya, nggak iya. se Ada, iya maksudnya itu. Ancelotti tuh harus ada pemikiran taktiknya Iya, dari situ gitu. itu harusnya yang dilakuin pelatih gitu. Lu mau bilang pemainnya kecapean gini, ya pelatih kan bisa ngerotasi pemain. Terus kalau misal pemainnya kecapean salah pemainnya gitu ya. Pemain mah cuma main doang. Kalau misal urusan capek ya namanya manusia capek. Kalau misal capek ya harusnya pelatihnya dirotasi, diistirahatin. Kenapa dimainin terus? Itu kan yang jadi masalah gitu sama Ancelotti. Yang gue keselin juga gitu. Iya. Gue setuju terutama dalam hal pemain ya. Kalau Vinicius sekarang gue juga mikir gini sih sebenarnya. Kalau misalnya emang mungkin banyak orang yang bilang ya misalnya ada tentang argumen ini kenapa sih Vinicius dimainin mulu ya itu kan tapi ada juga yang berargumen kayak ya sekarang gue tanya misalnya nih ada orang ya sekarang gue tanya Iya, kalau misalnya bukan Vinicius siapa lagi yang bakal ngisi left wing gitu. iya, Yes, I know Vinicius is the deadly weapon gitu, cuman when it iya, comes to some of the big games or some of like ada beberapa di big game atau misalnya ada pertandingan yang emang ya udah nggak apa-apa nih kayak lu coba aja dulu eksperimen kayak dikit-dikit kayak misalnya lu masukin Hazard dan Vinicius lu masukin di menit-menit akhir karena lu mesti bisa ngebaca situasi pertandingan juga dan itu yang gua nggak ngelihat dari Ancelotti kemarin ya terutama ya dari ke Ancelotti kemarin ya. Eh dari startingnya lebih itu utama dari iya, starting padahal kalau misalnya lu lihat substitusi pada saat Tchouaméni masuk, Ceballos masuk itu Madrid fresh banget. Itu iya. Valverde main lagi jadi midfielder, Asensio jadi right wing, habis itu Rodrigo juga main buat bantu Vinicius karena Benzema di ini. Gua nggak tahu Ancelotti inkonsisten dalam hal itu gitu. Nggak kayak musim lalu gitu. Maksudnya kayak di musim ini kayak dia tuh permasalahan itu adalah di starting. Karena menurut Iya, gua kayak emang. lu tuh kayak gak usah takut men lawan Barcelona ya udah just play Tchouaméni without Cross and Modric is okay karena emang menurut gue emang Iya, this is the right time we have to change gitu. Ini udah waktunya buat berubah gitu. Buat midfielder gitu iya, dan itu tuh bener-bener kelihatan banget di saat Asensio masuk transisi counter attack tuh jadi lebih lancar. Gue ngeliat Asensio jadi pembawa bola dari belakang dan transisi dari defense to attack juga lebih lancar. Valverde jadi midfielder juga nge-cover banyak bola gitu kan. Dan Nacho sebenarnya left back kemarin isn't not bad, iya, not bad. Cuman gue ngerasa kayak Ancelotti kenapa masukin Mendy karena emang buat build up serangan lebih bagus lagi gitu. Cuman yang mau gue acungin jempol itu sebenarnya bukan karena substitusi dia yang tepat itu karena ya pada akhirnya kita kalah kan ya obviously kita kalah even kalau misalnya itu VR itu misalnya emang ternyata Madrid gak offside pun menurut gua ya itu benang Madrid still ugly win menurut gua gitu nggak bakal iya. bisa survive kalau misalnya lu ngelawan Barcelona ke depannya lagi gitu but Bener. yang gua harus acungin jempol itu ini gua respect sama Xavi maksudnya dia back to back lawan Madrid maksudnya back to back di kemarin yang di Santiago Bernabeu sekarang di Camp Nou Iya, iya. dia nunjukin master kelasnya dia karena dia tahu kayak gue nggak tahu kenapa gue ngelihat kayak Xavi ini kayak oh ya udah gue udah tahu kelemahan Madrid ya udah fine gitu kayak kelemahan Madrid dari musim lalu sampai sekarang itu adalah ada beberapa yaitu pertama itu adalah eh yang pertama itu adalah susah ngelawan tim yang emang bisa memaksimalkan peluang-peluang crossing gitu crossing persen gue nggak tahu kenapa babak pertama gue ngelihat Xavi itu banyak banget ngelakuin crossing dan itu crossingnya emang gak on target. Cuman Iya, selalu pemain Barcelona tuh selalu dapat gitu. Christensen tiba-tiba maju dapat bola, Araujo lah di situ, ada Lewandowski di situ. Tiga pemain itu tuh penting banget buat nyundul dan Madrid selalu struggle ngelawan tim-tim yang kayak gitu. Itu Xavi benar-benar nunjukin kualitasnya menurut gua. Dan pada iya, akhirnya kan ya oke, kita kecolongan hampir di menit-menit akhir di menit-menit babak pertama kelar hampir kecolongan. iya, Di babak kedua gua kaget Xavi pinter maksudnya kayak dia kayak oke, it's time to like
change the formation, change anything. Gue masukin Frank Casey, gue masukin beberapa pemain yang emang buat nge-struktur positioning ball dan juga bisa duel di tengah-tengah lapangan. Dan di babak kedua, Xavi tuh main pakai positioning ball gitu, dan itu nggak terlihat di babak pertama. Yang dimana babak pertama sampai di babak kedua awal-awal Madrid tuh nguasain pertandingan dengan positioning ball. Cuman di babak kedua tiba-tiba Xavi sampai babak kedua akhir itu mulai nguasain bola. Plus Madrid benar-benar dianjing-anjingin sama transisi mereka gitu. Itu benar-benar Madrid yang dimana dewanya transisi dikalahin sama Barcelona yang kemarin nyetak gol lewat transisi gitu. Yang dimana ya lu bisa lihat ada salah satu footage-nya Carvajal yang kebodi sama Lewandowski dan anything lah. Cuman gue acungin jempol ya, menurut gue ya respect buat Barcelona yang 3 kali berturut-turut di musim ini El Clasico menang gitu. Jadi kalau menurut gue ya emang ini harus ada perubahan total gitu. Bukan dari pelatih, bukan dari segi pelatih, tapi dari pihak manajemen juga yang emang kita dari episode sebelumnya yang belum pada dengerin dan juga belum pada nonton episode sebelumnya kita juga udah ngomong kalau misalnya emang harus ada perubahan terutama dari sisi transfer pemain dan lain-lain gitu. Jadi kayak ya menurut gue seperti itu. Cuman kalau misalnya ini kan kita udah 12 poin clear ya dari Barcelona. Jauh. Ya kalau lu masih pede nggak tapi udah enggak lah ya Kalau gue sih sebenarnya udah enggak ya. Ya mendingan kalau udah ketinggalan gini. Ya itu sih sebenarnya Ancelotti mendingan ini kan abis ini kan Valladolid abis itu kan leg kedua di Copa del Rey ya. Ini ya udah mepet jadi nggak mungkin lah eksperimen. Mungkin di Valladolid bisa seenggaknya yang maksud kan tadi lu bilang eksperimen. Seenggaknya gini, kalau menurut gue eksperimen nggak terlalu eksperimen, cuma maksudnya evaluasi atas kesalahan lu. Sekarang lu punya 2 minggu jeda internasional. Ini menurut gue cukup banget untuk pelatih buat evaluasi. Oke, kesalahan gue apa, gue butuh apa aja. Ya gue berharap sih pemain Madrid gak ada yang cedera gitu ya. Maksudnya di jeda internasional, terutama beberapa pemain Spanyol kan si Ceballos, Nacho, Carvajal ya. Iya. Asensio enggak ya? Asensio tuh enggak ya. Jadi dipanggil gitu. Jadi kayak menurut gue ini. Cuman buat Copa del Rey lu masih optimis gak? Kalau gue sih jujur masih optimis. Gue optimis. Kalau Copa del Rey malah gue masih optimis sih. Cuma yang gue permasalahin ini dia aja. Maksudnya kalau misalnya karena kan pasti Ancelotti ngarepnya kan di Benzema juga kan, cuma dia mungkin kaget itu. Lah kok Benzema nggak sebagus kayak musim kemarin gitu, malah drop gitu. Seharusnya lu bisa antisipasi itu sebenarnya dari beberapa match sebelumnya sih. Yang tadi gue bilang lah, Inter aja bisa lo nyetak 3 gol main 4-4-2 di atas ada Lautaro sama Zeko. Seenggaknya lo ya lu cobain duet Benzema sama Mariano terus belakangnya Vini, double pivotnya Tchouaméni sama Camavinga. Gue lebih setuju yang kalau itu oke, why not kita coba gitu dengan 2 striker itu ya. Cuman yang gue garis bawahi itu adalah dari argumen lo tentang Ancelotti juga, terutama di midfielder. Menurut gue Modric sama Kroos ini terakhir kali gue lihat mereka main di El Clasico selalu buruk. Gue nggak tahu kenapa kayak Xavi tuh punya kunci buat nutup pergerakan mereka gitu. Jadi menurut gue emang udah saatnya gitu. Maksudnya kalau El Clasico ya udah Modric sama Kroos itu menurut gue kayak pemain pengganti aja gitu. Kalau gue sebenarnya emang nggak boleh sering-seringin mainin juga, maksudnya Kroos barengan, maksudnya main barengan gitu Kroos sama Modric. Emang sebenarnya gitu, double pivot Tchouaméni Camavinga, salah satu dari Kroos sama Modric harusnya gitu. Nah Ancelotti tuh dari kemarin nggak belajar dari kesalahan, terus tetap aja gitu dimainin Kroos sama Modric. Terus ya gitu buktinya kewalahan gitu ngelawan lini tengahnya Barcelona gitu. Dan udah kebaca juga Mas Xavi gitu. Kayak ya udah gue tinggal ngunci aja Toni Kroos sama Modric gitu. Dan sisanya let it rest dan udah kelihatan gitu. Bahkan kalau menurut gue sih ngerasa gue kalau Copa del Rey gue maunya nih kan even Vinicius gak main kan karena akumulasi kartu ya. Kalau itu fix gak sih atau fix gak sih? Itu berita bohong sih. Berita bohong. Iya karena menurut gue juga aneh kenapa akumulasi gitu. Itu gue juga bingung. Tapi kata Cinggu itu berita bohong kok. Jadi makanya biasa aja kan. Harusnya aman. Kalau gitu ya udah aman. Malah gue lebih pede lagi. Karena tadinya tuh gue sempat mikir ya udah Rodrigo jadi live wing gue gak ada masalah deh gitu kayak misalnya itu. Cuman ya kalau gue sih maunya starting 11 awal. Udah kalau gue sih maunya ya 3 midfielder. Kalau misal main pakai 4-4-2 ya udah mau nggak mau mungkin Valverde, Tchouaméni, Camavinga, satu lagi mungkin Ceballos lah.
atau misalnya tapi kalau buat di left wing kiri ya mungkin Vinicius, tapi dua strikernya Benzema Mariano. Let's see, cuman untuk eksperimen itu yang lu bilang kan kayak nggak ada waktu kan untuk Iya iya, Mariano dan Benzema gitu ya. nggak mungkin gitu. Iya makanya sih that's why kayak itu agak sulit. Cuman kalau gue sih maunya tiga midfieldernya itu udah harus diubah, coba aja dulu ubah, maksudnya kayak Kalau gue sih lebih pengen double pivot sih. iya ya. Double pivot si Tchouaméni sama Vinga tuh. Coba nih Kamavinga double pivot, tapi salah satunya Kroos kalau nggak Modric gitu ya. Iya, mau Ceballos juga boleh lah. Boleh dan selain Copa del Rey karena tadi kita udah bahas juga Copa del Rey, kita lihat nanti soalnya ini ada jeda internasional 2 minggu. Yang paling penting adalah kita tadi udah bahas drawing dikit ya lawan Chelsea gitu. Chelsea, gue kemarin waktu live waktu itu Chelsea lagi menang 3 kali berturut-turut baru bisa nyetak gol lagi. Tiba-tiba mereka seri lawan Everton, gue juga kaget ya. Seri lawan Everton, cuman katanya itu dikritik pergantian pemainnya Potter aneh soalnya di saat lu udah menang 2-1 lu malah masukin Ruben Loftus-Cheek, Trevor Chalobah sama gue lupa pokoknya ada pemain Chelsea, pemain muda gitulah, pemain muda. Jadi yang emang bukan pemain yang emang ditepatin buat kalau lu udah unggul 2-1 gitu. Yang ada gara-gara masukin mereka tuh jadi 2-2 gitu. Jadi kalau menurut gue oke, Chelsea menurut gue agak bahaya, terutama Joe Felix yang kita lihat emang selalu jadi eh, pencetak yang cukup deadly juga di Chelsea. Kalau nggak salah gue sempat lihat statistiknya juga lumayan bagus ya buat Joe Felix main di Premier League. Bahkan gue udah sering ngomong di live dan lain-lain, Joe Felix ini udah harus keluar dari Atletico Madrid, bukan karena gue fans Madrid, tapi karena emang sistemnya nggak cocok dengan permainan dia, dan itu terbukti di Premier League dia nunjukin gitu. Jadi dan terutama Joe Felix juga udah sering bertemu dengan Madrid ya. Menurut gue yang mesti dibiayain itu adalah Joe Felixnya sendiri plus Enzo Fernandez, karena Enzo Fernandez itu jadi salah satu poin vitalnya midfielder Chelsea. Semua bola tuh dia yang ngalirin lah bahasanya gitu, dia ngalirin. Dan setahu gue Kante juga dikit lagi balik. Jadi sebenarnya kalau kalian ngerasa Chelsea ini harus diremehkan, menurut gue nggak bisa men. Chelsea emang secara hasil di liga dan lain cukup buruk, cuman dari sisi squad dan lain lu mesti nggak bisa nganggap remeh. Itu bisa dibilang hampir setara dengan skuadnya Madrid, bahkan kalau misalnya ada Kante balik lagi gitu. Jadi mereka tuh punya kedalaman skuadnya lebih bagus dibanding Madrid guys. Jadi kayak ya lu mesti harus hati-hati juga dengan Chelsea gitu. Iya, iya. Terlebih yang tadi gue bilang dua pemain yang menurut gue berbahaya itu ya itu si Enzo Fernandez sama Felix. Kalau menurut lu gimana? Kalau gue udah nggak terlalu takut lagi kayak yang musim kemarin. Karena sekarang kan nggak ada Werner. Iya. Malah malah justru gue lebih takut sama Werner sih daripada si Felix. Terus ya mungkin yang bikin gue takutnya juga ya itu sih Mudryk lawan Carvajal sih. Itu Mudryk kan speednya Iya kan sih. gila kan. Cuma kalau misalnya emang as a team sebenarnya gue sih pede-pede aja Madrid bisa Pede. ngalahin ini tim Gue gitu. juga pede. Apalagi kita ada Kamavinga sama Tchouaméni itu gampang lah buat ituin si Enzo. Kalau menurut gua Tchouaméni sama Kamavinga antar dua itu bisa lah mampu buat ngebendung si Enzo. Enzo. Ya gue yakin menang, maksudnya yakin menang atau sama lolos sih. Tapi yang terpenting ada Courtois, Militao sama Vini udah. Gue yang penting itu kalau misalnya 3 itu ada, gue sebenarnya masih pede aja. Cuma kan nggak tahu kan nantinya gimana kan. Ya yang penting 3 pemain itu ada, gue sih pede-pede aja sih ngelawan Chelsea karena nggak menurut nggak ngeri di bawah asuhan Tuchel lah. Karena beberapa kali gue lihat juga ya sama kayak Liverpool gitu. Maksudnya dia kan mainnya lagi jelek nih belakangan ini. Terbukti maksudnya lawan Madrid juga kemarin ya udah unggul 2-0 malah tinggalan gitu. Jadi Mereka emang ada permasalahan di sisi belakang sih sebenarnya. Kalau sisi attacking, kalau yang gue lihat udah mulai progres membaik nih. Cuman sisi belakang tuh masih nggak berubah. Yang kurang lebih emang suatu situasinya kayak Liverpool emang lagi jelek, terus emang ini kan tim baru ya, kan, sama maksudnya kayak baru pada masuk kan, terus Yap. chemistry beberapa pemain juga belum nyatu nih kayak gue liat kayak pas waktu itu Cucurella tuh nggak mau membagi Mudryk, itu ngaruh gitu kayak chemistry pemain baru itu baru ketemu nyatuinnya tuh ngebondingnya tuh butuh waktu gitu. Makanya ya gue pede ini tim baru juga banyak pemain masuk.
Dia masih pada adaptasi, terus beberapa kali adaptasinya kan gagal. Banyak itu rekornya seri-seri kalah, menangnya beberapa kali dong. Jadi Justru ini waktu yang tepat lah, maksudnya iya, at least belum musim depan, bukan musim depan iya, ini mana mungkin mereka udah pada adaptasi. iya, Gue setuju. Tapi dan itu sih kayak maksudnya eh mungkin yang bisa kita harapin itu ya dari Madrid, dari gimana mereka bisa nyetak gol lebih nggak, soalnya yang tadi gue bilang kan iya. sisi defense mereka itu jelek karena kiper aja tuh sekarang Kepa, nanti ntar Mendy, jadi kayak kadang digonta-ganti gitu. Jadi ini yang harus dimanfaatin Madrid bener-bener sih gitu. Iya. Sama Si satu lagi. Fofana juga kan kalau nggak salah kemarin cedera. Coba Iya gua iya nggak tahu iya. bakal absen atau enggak tuh pas lawan Madrid. Fofana di Chelsea ada dua lagi ya, ada striker sama back. Cuman ngomongin tim Premier League, Iya, iya. ngomongin tim Tapi Premier League, yang back. Iya, iya. ngomongin tim Premier League itu sempat ramai juga kemarin. Cuman ini rumor ya, menurut gue rumor tapi ya possible bisa sebenarnya. Dari Liverpool ternyata Muhammad Salah katanya nggak bakal perpanjang kontrak ya atau bakal cabut ya. Bakal cabut dari Liverpool. Iya, Pak. Kalau misal dikasih pergi dia Ya, bersedia pergi. bakal bersedia pergi Iya. dan sempat ada rumor kalau misalnya ini kayak adalah momen yang tepat buat Madrid dapetin seorang right wing gitu. Iya. Kalau dari lu gimana? Anggaplah misalnya kita dapat tawaran ini, lu mau Salah atau enggak? Lu take it atau leave it gitu. Untuk Muhammad Salah ya. Iya, Untuk iya. Muhammad Salah right wing yang emang tipikal yang selalu kita bilang kita butuh right wing yang emang bisa buat creating chance apalagi bisa nusuk. Ya Menurut Salah gua ini mungkin nggak selengkap atributnya Mahrez yang dimana dia bisa playmaking. Cuman dia salah satu tipikal yang model-model Vini lah yang bisa nusuk gitu. Jadi kalau menurut lu gimana? Ambil atau enggak gitu? sama insting golnya juga Iya, maksudnya insting lebih golnya. tinggi kan. Betul, betul. Ya kalau gue iya. Cuma kan baik gue nggak tahu nih maksudnya harganya apalagi kan umur dia udah 30 atau 29 sih gue lupa. Terus kontraknya kan 2025 kan. Nah, ini gue harganya gue bingung kalau misalnya Under dipakai under under 50 gini. under 50 Lo juta ya. oke, under 50 ambil. Ya, iya. Oke. Oke. Karena Iya. jujur emang dia juga salah satu right wing yang gue suka yang gue pengenin juga gitu. Di samping Cukwu apa sih yang pemain Villarreal itu Chukwueze Chukwueze. sama Nico Williams yang di Atletik. Nah jadi kalau misalnya emang kita nggak bisa dapat dua nama itu tuh yang di La Liga, ya Salah juga sebenarnya bagus banget malah Bagus banget. buat 2 musim 3 musim Iya. lumayan. Itu Benar-benar. upgrade dari Asensio itu. Iya. Dari Jadi anjing dibanding siapa? upgrade Asensio, bukan Karena upgrade lagi anjing itu bangsat. tapi menurut gue juga yang tadi gue bilang tuh yang maksudnya ini sorry balik lagi Iya, iya, yang iya. squad kita lebih bagus dari Barca, Asensio pun juga sebenarnya lebih bagus dari Rafinha gitu. Oke. Nama iya, nah makanya Salah ini juga sebenarnya 2 kali lipat 3 kali lipat Di Waldo antara dua bilang pemain berapa itu. kali. Enggak, maksudnya upgrade lebih bagus dari Asensio ya Gue setuju, gue setuju. berkali-kali lipat lah. Gue setuju. Maksud gue kalau misalnya konteksnya ini kan dia 30 tahun, under 50, ya we take it itu. Karena setahu harusnya sih kalau misalnya emang bener dijual, Liverpool nggak mungkin jual lebih dari 50 juta. Harusnya secara logika karena yang musim lalu aja si Mane pindah ke Munchen aja. Musim ini maksudnya. Iya, Itu Mane berapa Mane aja itu? 30 40 udah setahu gue. 30 seingat gue Dua under dua 50. sembilan dua sembilan ya? Iya, Iya kayak antara 40 30 deh saya Iya, pokoknya under 50 gue inget banget kok. Makanya waktu itu dibilang gila ini terlalu murah buat Sadio Mane yang top 3 Ballon d'Or gitu, men. Top 3 Ballon d'Or loh Sadio Mane. Jadi kayak harusnya sih ya ini bukan permasalahan prestasi juga. Terlebih Muhammad Salah musim ini juga lagi agak menurun, maksudnya nggak segila kemarin musim lalu. But ya untuk diambil menurut gue ambil jelas karena emang itu benar-benar winger yang kita butuh biar nggak terlalu fokus nyerang di kiri terus kita punya opsi di right wing, kita punya Muhammad Salah gitu. Cuman itu malah justru bisa ngebebasin si Vinicius biar nggak ke dijaga-jaga mulu, betul maksudnya nggak betul ke betul isolasi. Jadi betul. dia ada ruang gitu buat ngebikin peluang lebih enak lagi lah. Jadi karena kan yang sekarang tuh fokus udah Vini aja dijagain. Kalau dia mati tuh udah nggak Iya. susahan Madrid tuh. Maksudnya gitu. Bener-bener kita tuh butuh itu, kita tuh udah kehilangan right wing kita semenjak musim 16-17 itu musim terakhir Gareth Bale masih bagus. Dan setelah itu kayak kita udah right wing kita kayak melempem kosong aja gitu, kayak melempem kosong, bener-bener nggak ada yang bisa nge-cover peran Dari eksplosif Gareth Bale itu saat itu. Bahkan Asensio
cedera, udah nggak bisa. Abis itu Rodrigo pun yang emang sebenarnya bukan right wing, emang Iya. nggak bisa juga. Jadi ya menurut gua kalau misalnya emang Salah bisa masuk situ, Rodrigo buat jadi pengganti Vinicius ya well nah why not gitu. Maksud gua kayak Rodrigo juga udah buktiin. Jadi ya kalau menurut kita berarti fix ya. Under 50 ambil sih ya. Under 50 BTW ambil. apa Mane udah gue cek per transfer market 32 juta. Semoga 32 aja juta tuh bay, 32 juta seorang Sadio Mane men. ya, Cuman ya harusnya semoga ya apa nggak beda Liverpool jauh lah. bukan iya nggak beda jauh, terus dia juga semoga ya bukan tim yang ribet yang tiba-tiba naruh harga gila-gila Iya gitu. iya iya. Harusnya sih nggak, kecuali kalau misalnya dijual ke tim Premier League, gue yakin naik. Soalnya Mane Ya, kan dijual ke apa Bundesliga, that's why makanya 32 juta lepas. ya. But mungkin itu pembahasan Salah jadi penutup di episode kita kali ini. Thank you semuanya yang buat dengerin media.madridista. Follow juga Instagram kita media.madridista. Follow Spotify kita juga. Kalian by the way udah bisa nonton di Spotify ya. Jadi kalau misalnya kalian lagi nggak mau nonton di Spotify, kalian lagi di motor atau apa, kalian bisa dengerin doang nih, bisa dengerin suara kita sekarang. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube kita. Thank you for 500 subscribers. It's been a lot to us. Let's see, we see another milestone next. But anyway, thank you guys for watching. See you guys there and goodbye.